mengadakan sidak di Pelabuhan Gilimanuk untuk melihat perkembangan daripada pengiriman ternak dari Bali ke Jawa. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, Kementerian Pertanian melakukan pengetatan pada lalu lintas hewan ternak, salah satunya memberlakukan karantina hewan. Pengiriman hewan ternak harusnya melewati proses karantina selama 14 hari dulu. Karantina hewan ternak yang hendak dikirim ini wajib dikarantina di instalasi karantina hewan atau instalasi lainnya yang sesuai dengan aturan perkarantinaan di bawah pengawasan Badan Karantina Hewan. Terkait hal tersebut, untuk memastikan proses karantina hewan ternak yang akan dikirim sudah berjalan baik, Ketua Komisi 2 DPRD Bali dari fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresnabudi bersama sejumlah personil Polda Bali dan LSM Jarak melakukan sidak pengiriman sapi keluar Bali di Pelabuhan Gilimanuk pada Senin 20 Juni 2022 malam. Terlebih, belakangan ini pengiriman sapi-sapi Bali keluar Bali atau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk sangat marak. Sidak yang digelar juga untuk memastikan kuota pengiriman sapi Bali terpenuhi. Dalam sidak tersebut, tim juga sempat mengecek keberadaan kandang karantina, mendapati hanya ada 2 ekor sapi di kandang tersebut. Informasi yang didapat tim, 2 ekor sapi tersebut merupakan titipan dari salah seorang saudagar. Tim juga menemukan adanya surat keterangan kesehatan hewan yang diduga palsu karena dalam kode ternak terdapat keganjilan, yakni mencantumkan kode 41 sampai dengan 40, yang seharusnya hewan ternak sapi memiliki kode tertentu. Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresnabudi, usai disidak mengatakan, dari pengecekan yang dilakukan tim di kandang maupun di kantor karantina wilayah kerja Gilimanuk, pihaknya menduga adanya proses karantina hewan ternak sebelum dikirim keluar Bali tidak berjalan dengan baik. Terbukti menurutnya, di kandang milik karantina tidak ada hewan ternak atau sapi yang dikarantina. Pihaknya menduga selama ini sapi-sapi yang akan dikirim keluar Bali tanpa melalui proses karantina. Jikapun proses karantina hewan itu dilakukan di instalasi lain, proses pengawasannya harus jelas terhadap hewan-hewan ternak tersebut untuk memastikan sapi-sapi yang dikirim benar-benar sehat. Menurut Kresnabudi, pihaknya juga menemukan adanya surat keterangan kesehatan hewan yang diduga palsu, karena pada kode ternak ada hal yang tidak lazim sesuai kode ternak sapi yang sebenarnya. Terkait temuan tersebut, pihaknya akan segera memanggil pihak karantina untuk mempertanyakan temuan-temuan tersebut. Sidak tersebut, lanjut Kresnabudi, juga untuk mengetahui kuota pengiriman sapi Bali terpenuhi. Disinyalir pengiriman sapi-sapi keluar Bali tidak memperhatikan kuota yang ada. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan daging dan menghindari adanya impor daging dari negara lain. Dari Gilimanuk Jembrana, tim liputan 68 mengabarkan. Kita mengadakan sidak di Pelabuhan Gilimanuk untuk melihat perkembangan daripada pengiriman ternak dari Bali ke Jawa. Hari-hari terakhir ini kan mendekati Idul Adha. Bagaimana ternak-ternak itu bisa memenuhi daripada kebutuhan daging di Jawa. Di samping itu, kita juga ingin memantau jangan sampai ada pengiriman yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kuota kita. Dan nantinya ke depannya akan terjadi lonjakan harga yang menyebabkan inflasi daging di Bali. Mudah-mudahan sidak hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi keluhan di masyarakat adalah utamanya di pengirim ya. Ada yang namanya kuota yang tidak adil antar pengirim yang menyebabkan pembagian keuntungan. Mereka kan tiap tahun kan punya keinginan untuk mendapatkan rezeki, dan inilah yang menjadi persoalan di lapangan. Mudah-mudahan ada keadilan di dalam pemberian kuota kepada pengirim sapi maupun babi. Untuk perizinannya, memang waktu ini kita temui ada kesalahan ataupun kekeliruan daripada kode SKKH dengan kode sapi. Mudah-mudahan
mudah-mudahan itu bisa dibenahi, sudah menjadikan kuota tidak sampai berlebihan ataupun ada penyimpangan yang dilakukan oknum yang di lapangan. Untuk kuota sendiri berapa, Pak? Kuotanya, Pak? Untuk kuota Bali untuk sapi adalah 60.000 setahun. Itu berdasarkan data supaya ternak di Bali tetap terjaga untuk kebutuhan tahun-tahun yang akan datang. Tapi dari volume pengiriman kira-kira hingga hari ini kuotanya udah terpenuh, udah melewati atau gimana? Kalau kita melihat belajar daripada tahun yang lalu, lonjakan permintaan kan sangat banyak. Justru dengan adanya PMK di Jawa ini, jelas permintaan bertambah. Kita takutkan kuota itu cepat habis, ya kan? Justru akan inflasi daging akan semakin tinggi. Gitu. Untuk aturan karantina sebenarnya? Ya, aturan karantina itu sementara adalah 14 hari. 14 hari. Itu dinyatakan sehat ternak itu. Apa itu sudah berjalan, Pak? Ya, mudah-mudahan